Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Ahli bait Mustafa, keluarga anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa yakum min ahlil khairi wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ketika Habib Bahar menyampaikan ayatut tathir, ya, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, lalu menyatakan bahwa dzurriyyah Nabi itu suci, ya sah-sah saja. Karena suci di situ maksudnya Allah ingin mengampuni mereka. Tetapi kalau Anda perhatikan, Habib Lutfi jarang pakai ayat ini. Habib Umar Al-Hafidz, Habib Jindan apalagi. Ya. Mungkin Habib Bahar yang akrab dengan ayat ini lalu menyampaikan bahwa dzurriyyah Nabi, anak cucu Nabi itu suci. Nah, kita tidak usah protes. Tetapi ada fakta menarik di sini. Bahwasanya ayat ini utamanya di bagian siapa yang dimaksud ahlu bait yang dijanjikan oleh Allah di sini. Ternyata tafsiran ulama itu ada banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Bahkan setidaknya ada 8 pendapat. Dari 8 itu, ya, nanti setelah ini saya bacakan yang penting-penting, ya. Yang paling ekstrim adalah hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang diri. Coba perhatikan al-qaulu tsalitsu, pendapat yang ketiga tentang siapa ahlu bait. Annal murada min ahlil baiti, bahwasanya yang dimaksudkan dengan narasi ahlul bait di ayat tersebut, fil ayati, di dalam ayat tadi, ya, khususu Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-qadiyat, Qadiyat berkata, madhabul Hasan, madhabnya Hasan Basri. Hasan Basri itu tabi'in terbaik, Pak. Jadi bukan ulama kacang yang berpendapat, ya. Tabi'in terbaik, madhabnya adalah Hasan Basri, ya. Annal murada bi ali Muhammadin Muhammadun nafsuhu. Bahwasanya yang dimaksud dengan alu Muhammad itu, baca ada sumbernya itu dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ya. Karya Qadiyat ini, ya, di faslun fil ikhtilafi fi sholati ala ghairin nabi, ya. Kamu baca saja sendiri, ya, persingkat saja. Artinya kalau pakai standar ini, ya jangankan Habib yang keturunannya sudah jauh dan sudah mukhtalaf apa terbukti atau tidak atau bagaimana. Yang jelas-jelas putra atau putri Rasulullah Sayyidah Fatimah, menantu Rasulullah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Terus sahabat Nabi yang terbaik, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tidak ada yang termasuk di sini. Ya. Yang masuk cuma Nabi satu orang. Dan ini tidak boleh ditolak, Pak. Namanya perbedaan pendapat. Artinya kalau menggunakan pendapat ini berarti apa yang disampaikan Habib Bahar ya nggak nyambung. Oh, yang ini bicara Nabi seorang diri kok. Nah, itu satu pendapat namanya. Itulah kalau bicara tafsir, bicara apapun tidak boleh digas, ya. Semua ada ilmunya, ya. Ini yang paling ekstrim, ya. Jadi kalau kita ikut pendapat ini, ya kita nggak ada untungnya, ya. Jadi tinggalkan pendapat ini. Kita cari pendapat yang kita juga untung. Adakah itu? Perhatikan. Al-qaulul khamisu, pendapat yang kelima, annal murada min ahlil baiti atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamati. Yang dimaksud dengan ahlu bait adalah para pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti agama Nabi Muhammad, ya, ikut perilakunya, jadi orang beriman dan bertakwa sampai hari kiamat. Artinya di sini yang menjadi tolak ukur adalah kamu ikut Nabi atau tidak. Kalau kamu sudah ikut, ya sudah, kamu termasuk kepada yang akan disucikan oleh Allah. Dan itu masuk akal, Pak. Kan diampuni, disucikan. Nabi juga ada sabdanya di bagian lain yang sudah saya bahas itu, lala makola, ya. Kalau kita bahasakan sendiri, ya, kalau tidak salah, alun Nabi kullu taqiyin, keluarga Nabi itu setiap orang yang bertakwa. Innama alun Nabi al-muttaqun, yang termasuk keluarga Nabi itu hanyalah orang-orang yang bertakwa, begitu, ya. Kemudian hakahu Ibnu Abdul Bar Anba di ahlil ilmi, ini diriwayatkan atau diceritakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dari sebagian ulama, ya.
Wahtarahu ba'du ashabi asy-Syafi'i. Dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ashab atau pembesar-pembesar ulama madhab Syafi'i. Kama hakahu Abu Tabari, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ali At-Tabari ya. Fi ta'liqihi, di dalam ta'liq beliau. Kemudian warajjahahu. Nah, ini setuju kita, dan diunggulkan dan mengunggulkan kepada pendapat ini. Siapa yang mengunggulkan? Asy-Syaikh Muhyiddin ya. Yaitu Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Imam Nawawi, fi syarhi Muslimin, di dalam ketika beliau memberikan syarah kepada hadis Sahih Muslim. Wakhtarahu Al-Azhari, dan pendapat ini juga dipilih oleh Imam Al-Azhari. Kemudian wa dzakara Al-Baihaqi ruwatahu. Dan Imam Al-Baihaqi itu menyampaikan riwayat-riwayatnya tentang pendapat ini ya, an Jabir, dari Jabir. Jadi ada dalilnya, Pak ya. Kenapa bisa seperti ini? Itu ada dalilnya. Ini ada dalam kitab Jala'ul Afham dan juga Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Jadi ini bicara ilmu. Kalau misalnya kita juga bawa ayat ini, ya nggak ada masalah toh. Jadi ayat ini bukan khusus untuk Habib. Kalau kita bicara keilmuan, kita juga boleh selama kita pede, kita beriman, bertakwa. Setidaknya sebagai spirit. Kamu terlahir dari siapapun, tidak mungkin dari monyet, tidak mungkin dari daun pisang, mesti dari orang. Berpotensi disucikan oleh Allah selama kamu ikuti aturan mainnya. Jadi tidak ada yang salah. Oh, saya tidak punya nasab Nabi, berarti saya tidak masuk kepada ayat itu. Kata siapa? Kata Imam Nawawi yang paling unggul, pendapat yang justru tidak terbatas kepada masalah nasab. Ya, dan ini lebih fair kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena kalau masalah kita ikut Nabi atau tidak, ini kan kita memilih. Tapi kalau nasab kita tidak bisa memilih. Kamu dilahirkan dari keluarga ini tidak bisa kamu pilih ya. Begitu kira-kira ya. Ini adalah pendapatnya Imam Fakhrur Razi yang ada dalam tafsirnya Tafsirul Fahri Ar-Razi ya. Waqtalafatil aqwalu fi ahlil baiti. Berbeda-beda pendapat tentang siapa itu ahlul bait. Wal aula, yang paling unggul ya. Tadi kalau Imam Nawawi kan yang paling unggul, yang paling rojih. Kalau di sini yang paling utama ya, sama yang paling unggul ya. Ayyuqala, ialah pendapat atau dikatakan bahwa hum, maksud dari ahlu bait, auladuhu adalah anak Nabi. Berarti putra-putri Nabi, Sayyidah Fatimah yang masih hidup pada waktu itu. Wa azwajuhu, dan juga istri-istri Nabi. Nah, kemudian wal Hasan wal Husainu, adapun Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, minhum, ya juga termasuk dari ahlu bait Nabi. Wa Aliyun minhum, begitu juga Sayyidina Ali termasuk ahli bait, termasuk dari mereka. Li'annahu, karena Sayyidina Ali kana min ahli baitihi, adalah termasuk dari ahli bait Nabi, bisa babi mu'asyaratihi, ya karena menikah dengan Sayyidah Fatimah. Ya kira-kira gampangnya begitu. Mempergauli Sayyidah Fatimah sebagai istri dengan cara yang baik. Dalam Al-Quran kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik ya. Jadi intinya karena menjadi menantu Rasulullah atau menikah dengan putri Rasulullah ya. Bibintin Nabi alaihi salamu. Kemudian wa mulazamatihi ya. Bukan hanya karena sebab menikah, tetapi karena memang Sayyidina Ali itu selalu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada pendapat ini, ya Habib lagi-lagi tidak masuk. Jadi bahasanya Habib Bahar, anak cucu yang mentok di cucu. Bukan anak cucu bahasa kita terus ke bawah, enggak. Jadi anak mentok di cucu ya. Jadi aulad ya, itu anak berarti. Azwaj, istri-istri, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Hasan, Sayyidina Husain. Berarti kan mentok di cucu. Anak cucu secara lafdiyah, anak dan cucu. Bukan anak cucu secara pemahaman kita ya. Ini juga pendapat, Pak. Bahkan yang lebih unggul katanya. Artinya kalau kita tarik dua pendapat yang sama-sama dianggap lebih unggul, di satu sisi malah tidak menyebutkan Habib ya. Kalau versi ini. Kalau kita ikut versi Imam Nawawi, berarti kita pun termasuk. Artinya punya potensi, tidak tertutup kemungkinan. Kenapa? Karena kita bisa menjadi atba'uhu fi dinihi ila yaumil qiyamah. Pengikut-pengikut Nabi di dalam agama Nabi sampai hari kiamat, itu termasuk kepada ahlu bait yang dalam ayat tadi mendapat janji yang indah dari Allah.
akan dibersihkan dari dosa, akan disucikan. Ya maksudnya diampuni, ya, diberi hidayah, menghindar diri dari dosa. Ya namanya orang bertakwa toh. Namanya ikut Rasulullah. Ya, jadi kan sepaket itu, sepaket. Ya saya kira cukup kita baca ya. Baca yang nomor 3, nomor 5, dan juga yang pendapat yang diutarakan dalam tafsir Fakhrul Razi. Ya yang lain sama, ada yang mengatakan hanya khusus istri Rasulullah. Ada yang mengatakan hanya khusus 5 orang ashabul kisah ya, Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ada yang bilang ya yang 5 plus istri Rasulullah ya. Jadi berkisar di situ saja. Saya sarikan yang ini yang paling populer ya. Karena apa? Karena ada klaim ditarjih atau dianggap paling unggul oleh Imam Nawawi. Kira-kira begitu ya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati walaupun tidak terlahir dari nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita punya potensi juga untuk mendapatkan keistimewaan. Karena Allah itu maha adil. Nasab itu kita tidak pilih sendiri. Kalau perilaku kita yang pilih, maka buah yang kita peroleh adalah dari apa yang kita pilih, bukan dari apa yang kita tidak bisa memilihnya. Kira-kira begitu kalau pendekatan bahasa sederhananya ya. Jadi tidak boleh kita salahkan Habib Bahar mengklaim dirinya disucikan oleh Allah karena Habib. Ya, boleh, berarti ikut pendapat yang sama dengan kita. Atau mungkin ikut pendapat yang khusus dzurriyyah Nabi, khusus ahlu bait termasuk dzurriyyah, tidak termasuk umat Islam yang lain. Tapi kita ikut pendapat yang paling unggul, yaitu kita juga bisa. Ya, begitu. Kalaupun ada yang tidak terima, oh nggak termasuk Habib Bahar itu khusus untuk ahli bait, untuk istri-istri Nabi, untuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah. Ya berarti ikut pendapat yang paling unggul menurut Imam Fakhrul Razi. Dan ini bukan hanya di ayat ini Pak. Asal ada janji Allah untuk ahli bait, keistimewaan ahlu bait, ya mesti berkisar di antara ini. Pendapat-pendapat. Nah walaupun tidak semua mesti ada 8. Ini fokus kepada ayat ya. Kenapa? Karena ada kadang-kadang hukum misalnya tidak boleh menerima zakat ya kan, tidak mungkin itu berlaku untuk semua orang muslim kan. Tidak mungkin semua orang bertakwa malah tidak boleh menerima zakat ya, tidak bisa begitu ya. Makanya saya bilang tidak semua mesti sama. Allahumma hadina hada sabil. Perbaiki hidup, perbaiki komunikasi, perbaiki relasi, rajin berdoa, rajin berusaha, rajin beribadah, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Walaupun secara nasab kita ya anaknya Pak Fulan dan cucunya Pak Fulan yang ke atasnya sudah nggak tahu siapa namanya, sudah hilang ya. Rata-rata kan kita begitu, hafal nama kakek udah maksimal.